bagaimana Bapak Menteri sebagai bahan evaluasi ke depannya. Kami sadar kami naik haji adalah ujian, harus kami terima apapun yang terjadi. Tapi kami tidak ingin tahun yang akan datang, Pak, kepada saudara-saudara kami yang akan naik haji terjadi seperti ini. Apalagi saudara-saudara kami yang lansia, ke barat, ke timur, ke utara, tidak dapat ada ketentuan untuk pemberangkatan dari Arafah ke Musdalifah. Sementara kita jam 12 kita harus ke Musdalifah atau kita akan lanjut ke Mina. Tapi sampai sekarang jam setengah 11 kita masih diombang-ambingkan dengan acara sarikah yang menurut kami ini tidak profesional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya, selamat datang kembali di channel ini, tempat kita membedah tuntas isu-isu penting seputar Haji 2025. Jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Karena di sini kita bahas fakta secara mendalam, apa adanya, dan penuh data. Hari ini kita akan bahas sebuah pertanyaan penting yang mulai banyak bermunculan. Kenapa Indonesia terlihat paling kacau dalam penyelenggaraan Haji 2025, sementara negara-negara lain seperti Pakistan dan India tampak lebih tertib? Apakah ini hanya persepsi semata atau memang ada ketimpangan dalam manajemen, sistem, dan keberpihakan negara terhadap jamaahnya? Untuk memulai, mari kita lihat angka-angka kuota berikut ini. Kuota Haji Indonesia, 221.000 jemaah. Kuota Haji Pakistan, sekitar 179.000 jemaah. Kuota Haji India, sekitar 175.000 jemaah. Ketiga negara ini adalah pemilik kuota haji terbesar di dunia. Artinya, ketiganya juga menghadapi tantangan besar dalam logistik dan pelayanan jamaah. Tapi, bagaimana mereka mengelola kuota tersebut? Di Indonesia, dikelola oleh Kementerian Agama Republik Indonesia melalui Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh. Khusus untuk haji reguler, negara memonopoli sistem dari pendaftaran hingga pelayanan di Arab Saudi. Lalu, di Pakistan, pemerintah melalui Kementerian Urusan Agama membagi dua skema, haji pemerintah dan haji swasta. Namun, mulai tahun ini, sebagian besar pelaksanaan mulai dialihkan ke operator swasta, dengan pemerintah hanya berperan sebagai regulator dan pengawas. Kemudian, di India, menggunakan sistem campuran. Kuota dibagi antara Hajj Committee of India, badan resmi pemerintah, dan private tour operators. Tapi semua tetap berada di bawah kendali ketat Kementerian Urusan Minoritas India. Jadi, kalau kita bicara soal tata kelola, Indonesia justru paling terpusat tapi tidak otomatis paling efisien. Sekarang kita masuk ke realitas di lapangan. Kita bahas negara per negara. Di Indonesia, keterlambatan bus dari Arafah ke Musdalifah sampai belasan jam. Ribuan jemaah terlantar di Musdalifah hingga subuh, bahkan berjalan kaki ke Mina. Skema murur kacau. Jemaah lansia yang harusnya mendapat perlakuan khusus justru terbengkalai. Jemaah haji furoda tertahan karena visa tidak keluar, padahal mereka sudah bayar hingga ratusan juta. Bahkan ada jemaah reguler resmi yang visanya dibatalkan sepihak oleh Saudi. Contohnya, kasus Heri Kiswanto dari Bandung. Belum lagi, keluhan makanan basi, ketidaksiapan layanan kesehatan, dan antrean panjang toilet serta lift hotel. Kemudian di Pakistan, masalah besar terjadi pada jalur swasta. Dari 67.000 jemaah yang dikelola swasta, hanya 23 ribuan yang berhasil mendapatkan visa tepat waktu. Sisanya gagal berangkat karena travel
tidak menyetor dana tepat waktu ke sistem visa Saudi. Pemerintah Pakistan akhirnya membentuk panitia penyelidikan, menahan sebagian dana operator, dan menjanjikan jemaah yang gagal berangkat akan diprioritaskan tahun depan. Namun, yang menarik, tidak ada kekacauan fisik di lapangan. Tidak ada berita bus macet, jemaah terlantar, atau jalur murur yang kacau. Masalahnya bersifat administratif dan finansial. Lalu, kemudian di India, 80% kuota haji swasta India dibatalkan oleh Saudi karena travel gagal menyetor dana. Artinya sekitar 42.000 calon jemaah batal berangkat. Pemerintah India langsung turun tangan melalui kedutaan dan memediasi dengan Arab Saudi. Jemaah yang terkena dampak dijanjikan prioritas tahun depan. Lagi-lagi, tidak ada laporan kekacauan lapangan seperti di Indonesia. Lalu, bagaimana respon pemerintah dan penanganan krisis dari ketiga negara tersebut? Di Indonesia, Kemenak menyatakan bahwa evaluasi berjalan baik dan Saudi puas dengan kedisiplinan jemaah Indonesia. Tidak ada permintaan maaf terbuka kepada jemaah yang terlantar. Pihak Kemenak lebih sibuk menyalahkan sistem Saudi. Padahal masalah besar juga terjadi dalam pengelolaan internal, terutama dalam hal koordinasi bus dan pelayanan murur. Di Pakistan, pemerintah langsung buka investigasi, mengumumkan daftar travel bermasalah, menghadirkan solusi konkret untuk refund atau pengalihan kuota. Kemudian, di India, pemerintah intervensi cepat, diplomasi aktif dengan Saudi. Ada tanggung jawab yang jelas terhadap jemaah yang gagal berangkat. Lalu apa yang harus kita pelajari? Fakta menunjukkan bahwa negara dengan kuota besar bukan berarti pasti kacau. Pakistan dan India menghadapi masalah berat, tetapi tidak berujung pada kekacauan di lapangan. Sistem murur yang katanya untuk memuliakan lansia malah menjadi bumerang di Indonesia. Koordinasi antar petugas, transparansi keuangan, dan perlindungan hak jamaah sangat lemah di Indonesia. Padahal kita punya kuota terbesar, tapi kualitas layanan belum mencerminkan kapasitas itu. Bahkan dalam hal mitigasi bencana layanan, kita kalah jauh dari negara-negara lain yang jumlah jemaahnya lebih sedikit. Teman-teman sekalian, jangan biarkan perbandingan ini sekedar jadi bahan obrolan. Ini harus jadi bahan koreksi, evaluasi, dan tuntutan publik kepada negara. Sudah waktunya Indonesia memperbaiki sistem haji dari hulu ke hilir, reformasi manajemen haji, pembukaan jalur partisipasi swasta yang sehat dan transparan, perlindungan hukum yang kuat bagi jemaah, dan satu hal yang tidak boleh dilupakan, kehadiran negara yang membela rakyatnya, bukan sekadar pencitraan. Saya yakin Indonesia bisa lebih baik, tapi tidak akan terjadi kalau kita diam. Jangan lupa like, subscribe, dan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe YouTube Laila Official. Kalau